diuraikan duduk perkaranya dari awal. Soal kehilangan. Iya, kehilangan apa namanya tabungannya di bank BCA ya. Betul. Ya, bagaimana awal mulanya? Awal mulanya kan saya itu mau akses masuk, Iya. tapi keblokir. Iya. Setelah itu saya tidak melakukan transaksi selama satu malam ya, satu hari satu malam. Terus pada tanggal 7 sore itu saya ada pengambilan tunai. Kemudian besoknya lagi baru ada transaksi lagi. Tapi karena masih terblokir, saya melalui mesin ATM. Kemudian pada tanggal 9 hari Jumat itu saya mau print outkan untuk bulan Juni. Ternyata sudah nggak ada. Sudah nggak ada. Sejumlahnya berapa itu? Waktu terakhir bulan Juni itu 417. Iya. Kemudian setelah ada pengambilan apa semua itu tinggal 407 ya. Iya, 407. Kemudian setelah transaksi hilang itu ya, Iya. tinggal 4 juta berapa gitu. Yang hilangnya semua 407 ya. 407 ya kan? 407. Terkait blokirnya itu, apakah jenengan ada permintaan ke pihak bank untuk rekening jenengan itu diblokir ataukah terblokir? Karena masuk salah Iya. PIN 3 kali, jadinya keblokir. Oh, Ya, blokir. saya ada minta permintaan untuk pembukaan blokir ke Telkomsel, tapi tidak pernah bisa. Sampai berapa kali itu tidak bisa. Alasannya apa, Bu? Gak ada alasan sih, cuman signal itu muter aja itu. Oh, muter sana. Ya, sampai berapa kali ya? Lebih dari 5 kali. Sudah mencoba mendatangi pihak Telkomsel. Saat itu saya tidak mencoba untuk mendatangi, sampai saya mengetahui uang saya sudah hilang itu saya laporan langsung ke BCA. BCA. Ya, dan yang membukakan blokir saya itu adalah pihak BCA. BCA mana itu? Jalan Basuki Rahmat, Kamu Surabaya. Malang, Pak. Oh, Malang. Sudah dibuka ya diblokir? Ya, beliau dari BCA yang membukakan, karena saya beberapa kali coba juga nggak bisa. Dibuka setelah itu uangnya tahunya rak itu. Itu sesudah. Sesudah ya. Ya, dalam keadaan saya tahu uang saya raib itu masih dalam keadaan keblokir. Keblokir ya. Saya melihatnya dari klik BCA. Tanggapannya saat itu BCA gimana, Bu? Uang yang hilang raib itu? Katanya pihak pusat saja. Pusat saja? Iya. Lah solusinya gimana, Bu? Solusinya sih nggak ada solusi dari mereka, hanya follow up. Saya bantu untuk follow up itu saja. Oh, untuk laporannya di follow up ke pusat ya? Laporan jenengan Bantu ya? untuk follow up. Teman-teman follow up. Saya membuat laporan sendiri sama Polda sendiri, saya sendiri. Terus mereka bilang hanya bantu untuk follow up. Siap. Terus itu ada tanda untuk apa namanya itu tanda bukti sebagai bahwasannya tanggal sekian ada terjadi transaksi. Semua ada. Semua ada semuanya. Bu, pemeriksaan tadi berapa pertanyaan, Bu, yang diajukan oleh pihak penyidik, Bu? Jumlah 25 pertanyaan tadi di dalam yang ditanyakan ke Bu Iswati. Iya. Kurang lebihnya 25. Apa saja? Ada yang bocorannya, pertanyaan-pertanyaan terkait apa ya? Iya, intinya sama yang ditanyakan. 15 rekening yang keluar dari rekening Bu Iswati itu kemana saja, jumlahnya berapa, totalnya berapa. Nah, itu masih akan didalami nanti. Tapi yang jelas tadi sudah dirincikan, kita sudah rincikan 15 itu keluar kemana saja. Kurang lebihnya ada 7, cuman itu ada 2 kali, ada 3 kali ke nomor rekening yang sama. Sama ya. 7 penerima, ya. Siap. Ya. Nah, langkah-langkahnya seperti apa, Bu? Ke depan. Sebagai kuasa hukumnya, langkah-langkahnya bagaimana setelah tahu kliennya jenengan ini sampai detik ini tidak kembali atau keblokir uang tersebut? Langkah-langkahnya seperti apa? Jadi gini, kita melakukan upaya hukum. Yang pertama ini dugaan tindak pidana Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang ITE, dan KUH pidana. Jadi setelah Bu Iswati melakukan pelaporan pengaduan tanggal 12 Agustus, kemudian kami melakukan permohonan klarifikasi dan jawaban dari BCA. Setelah itu kami diundang oleh BCA, kami ketemu dengan tim legalnya BCA. 1 minggu setelah itu dari BCA Pusat mengeluarkan jawaban yang intinya adalah uang keluar tersebut dari rekening, nomor rekening, dan dari nomor HP Bu Iswati. Kita simpel saja, kalau bukan dari keluarnya Bu Iswati ngapain kita mau laporan, kan gitu.
Cuman logikanya uang itu keluar saat rekening beliau terblokir. Nah, kemudian karena jawabannya BCA standar seperti itu, kami membuat pengaduan ke Polda. Setelah ada pengaduan ke Polda, agak lama kemudian belum ada respon, kami ke sini. Kami cek dari Direskrimsus, didelegasikan ke Cybercrime. Dari Cybercrime kami diberi waktu 2 minggu, kemudian diberi waktu lagi 10 hari, sampai dengan hari ini keluar surat undangan klarifikasi. Nah, kami menduga ini ada 3 pelanggaran dalam hal ini. Satu mengenai Undang-Undang ITE, itu kita coba pasal 30 sama 36, kemudian KUH pidananya 362, 372 dan 378, serta pasal 49 Undang-Undang Perbankan. Bukan tidak mungkin apabila nanti dipidananya ini agak lambat jalannya, kami akan melakukan gugatan perdata, yaitu perbuatan melawan hukum terhadap BCA. Tapi kami percaya penyidik cyber Polri ini mampu menangani permasalahan ini. Kami percaya dan akan kami tunggu. Biasanya nanti setelah pemeriksaan pelapor, jangka waktu antara 7 sampai 14 hari akan dipanggil saksi dari kita. Saksi dari kita biasanya itu minimal kita 2. Kita sudah siapkan. Tadi sebenarnya sudah kita siapkan, mungkin karena memang SOP-nya saksi itu harus menunggu panggilan resmi, sehingga saksinya nanti akan ada panggilan secara resmi dari Polda. Kira-kira saksi dari pihak mana, Pak? Keluarga? Saksi itu ada 2, saksi fakta itu orang terdekat dari beliau yang mengetahui saat rekeningnya terblokir atau saat memasukkan passwordnya salah. Itu yang kedua, saksi yang menerima aliran dana pertama. Tadi data sudah kita masukkan. Nah, dari 2 saksi itu nanti penyidik akan mengembangkan lebih lanjut. Saya kira itu. Pak, kira-kira dari pertemuan ini atau pemanggilan ini harapan Bapak selaku kuasa hukum apa, Pak? Ya, kita ikuti prosedur yang ada karena kita sudah melaporkan dugaan tindak pidana. Nanti dalam proses sidik dan berbagai yang dilakukan oleh Polda, ya kami berharap akan ditemukan unsur-unsur pidana yang seperti kami adukan, baik mengenai Undang-Undang ITE, KUH pidananya maupun pakai Undang-Undang Perbankan. Kami meyakini bisa. Kami meyakini dengan sumber daya manusianya Polda, dengan teknologinya Polda, kami yakin perkara ini bisa dibongkar atau diketahui siapa pelakunya. Nah, oke Pak, bila mana nanti tahapan-tahapan ini sudah dilakukan, sudah ditempuh, terus diketahui bahwasannya ada terjadi kalau ini sudah masuk pelaporan, ya kewenangannya ada di penyidik. Kewenangannya di penyidik. Tugas kami yang mendampingi klien melaporkan bahwa klien kami dirugikan akibat sebuah dugaan tindak pidana perbankan. Nanti penyidik soal siapa tersangkanya, apakah oknum, orang per orang maupun institusi, nanti kewenangannya penyidik yang menentukan. Kami tidak bisa mengatakan ini dilakukan si A si B, enggak. Yang penting klien kami dirugikan, sudah kita laporkan, itu aja. Pak, pada saat Bapak konfirmasi ke Bank BCA itu, Bank BCA mana, Pak? Bank BCA kantor cabang utama BCA Malang. Awalnya beliau laporan ke kantor cabang pembantu Damin, tapi kemudian dialihkan ke kantor cabang utama Malang. Basuki Rahmat. Setahu Bapak ketemu dengan berinisial siapa, Pak, waktu konfirmasi ke Bank BCA? Kalau ke BCA itu ada 2, karena Namanya, kita 2 kali, kita tidak ngomong namanya. Yang pertama berinisial? itu melalui customer service-nya, kita diterima customer service, kemudian jangka waktu 1 minggu kemudian kita ditemui oleh tim legalnya BCA. Tim legal, jadi namanya tim kita tidak bisa sebutkan satu minggu. Setelah ketemuan dengan tim legal, kurang lebih 1 minggu kemudian mereka membuat jawaban tertulis. Kita ada jawaban tertulis dari mereka. Seperti itu. Pak,